Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 11 Juni 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Baiklah, kita mempersiapkan diri kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Nya, dan siap diri kita malam ini dengan sungguh-sungguh supaya besok kita ada dalam ibadah utama di gereja. Karena itu, baiklah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa dia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15 ini, maka beberapa poin penting mesti kita ingat dengan baik. Pertama, bahwa pada bagian ini Yesus Kristus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa sebagai saksi Kristus mereka akan dibenci oleh dunia ini. Dan bukan saja kebencian verbal, tapi juga akan ada tindakan-tindakan fisik yang akan membuat para murid dapat mengalami berbagai penderitaan di dalam kehidupan mereka. Hal itu disebabkan pertama karena para murid itu bukanlah berasal dari dunia ini. Mereka adalah milik Allah, tapi mereka diizinkan oleh Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan dunia supaya menjadi saksi bagi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Hal yang kedua, bahwa mengapa para murid itu dibenci
dan mereka akan mengalami berbagai penderitaan di dalam hidup mereka, karena mereka sudah berkeputusan untuk mau menjadi saksi bagi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Sementara dunia tidak mengenal akan Yesus Kristus dan Sang Bapa. Itulah sebabnya ketika para murid menjadi saksi bagi pribadi yang tidak dikenal oleh dunia, maka mereka menjadi sasaran kebencian dari dunia, karena mereka telah berdiri dan menjadi saksi bagi pribadi yang tidak dikenal oleh dunia. Dan kalau kita perhatikan di dalam pasal sebelumnya, pada pasalnya yang ke-15, di sana kalau kita membacanya dengan baik, maka dunia yang membenci para murid, dunia yang dimaksudkan di sini adalah para pemimpin agama Yahudi, juga orang-orang banyak yang telah terprovokasi oleh para pemimpin agama untuk membenci Yesus dan pengajarannya. Juga dunia yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus dan ajarannya. Mereka semua ini berpadu dalam satu kesatuan untuk melawan dan akan melaksanakan tindakan kekerasan bagi para murid yang mau berdiri sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, maka paling kurang dua hal diingatkan di sini kepada para murid. Pertama, Yesus mau mengingatkan kepada para murid bahwa menjadi saksinya, mereka sudah harus mengetahui lebih awal konsekuensi sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia, di mana mereka akan dibenci, bahkan akan ada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi yang akan mereka alami di dalam hidup mereka. Tetapi hal yang kedua, bahwa para murid tidak perlu takut dan khawatir di dalam tugas dan pekerjaan sebagai seorang saksi bagi kehidupan di dalam kehidupan mereka, karena Allah dapat mengirim penghibur, penolong untuk membantu para murid untuk tugas kesaksian dimaksud. Dengan demikian Injil Yohanes pasal 16, kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-4b sampai dengan ayat yang ke-15, kita akan melihat tentang apa yang akan dikerjakan oleh Sang Penghibur bagi kehidupan murid-murid sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, bahwa penghibur itu akan menemani kehidupan para murid di saat para murid itu berhadapan dengan dunia yang berusaha untuk melawan, membenci dan menghalangi karya-karya pelayanan yang akan mereka kerjakan. Ini hal pertama yang kita dapatkan dari pekerjaan Sang Penghibur dimaksud, bahwa Sang Penghibur dalam hal ini Roh Kudus, Roh kebenaran, siap menemani para murid dalam menghadapi berbagai-bagai kenyataan hidup yang harus dialami oleh seorang saksi dari Yesus Kristus. Hal yang kedua, bahwa Sang Penghibur itu tidak hanya sekedar menemani, tapi juga akan memperlengkapi para murid dengan
sehingga mereka akan berani berdiri atas nama Yesus dan memperkatakan kebenaran itu kepada dunia. Mereka akan memperkatakan apa yang dikatakan oleh sang penghibur itu untuk menolong para murid di dalam tugas kesaksian mereka. Dengan demikian, para murid tidak perlu khawatir dan takut, apalagi merasa mereka sendiri akan berdiri sebagai saksi bagi Yesus Kristus. Tidak, para murid mesti sadar bahwa ada teman sekerja, ada yang menemani mereka dan memperlengkapi mereka, bahkan akan membantu mereka memperkatakan apa yang sesuai dengan kehendak dari Yesus Kristus itu bagi dunia. Sekalipun untuk itu ada cobaan dan tantangan, tapi karena teman sepelayanan itu adalah roh kebenaran, maka para murid tidak perlu takut terhadap tugas kesaksian yang akan mereka nyatakan. Hal yang ketiga, bahwa penghibur yakni roh kebenaran itu akan meneruskan karya Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Penolong roh kebenaran itu tidak mengerjakan hal yang berbeda dengan apa yang telah diperkatakan oleh Yesus Kristus selama dia hidup bersama-sama dengan para murid. Roh Kudus, roh kebenaran sebagai sang penolong itu akan meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau demikian, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini perlu kita ingat dengan baik beberapa hal. Pertama, bahwa setiap kita yang terlibat dalam karya pelayanan dari Yesus Kristus, yang mau berdiri sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia dan mewartakan kebenaran, kita harus ingat bahwa kita tidak bebas dari berbagai-bagai penderitaan di dalam kehidupan kita. Ada saja penderitaan bisa dapat kita alami. Karena itu kita harus berwaspada di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai para pelaku pelayanan di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini. Hal yang kedua, kita mesti sadar bahwa di tengah-tengah dunia di mana yang menjadi alamat dari warta keselamatan itu, di sana juga terdapat seteru yang akan mengintai kehidupan kita, yang akan melawan dan tidak dapat menerima kebenaran yang kita beritakan. Tapi kita harus ingat bahwa kita tidak bekerja sendiri. Teman sepelayanan kita, roh kebenaran itu menemani kita dan akan membantu kita memperkatakan kebenaran itu kepada dunia ini. Hal yang ketiga, bahwa kalau sekarang kita diizinkan Tuhan menjadi saksi Kristus di tempat di mana kita menjadi pelaku pelayanan dari Tuhan, jangan pernah kita mencela para pendahulu kita, ataupun kita mencela orang-orang yang akan meneruskan karya pelayanan kita. Karena kita harus percaya bahwa para pendahulu kita telah diperlengkapi dengan sang penolong roh kebenaran itu. Maka di dalam masa pelayanan mereka telah berdiri atas nama Tuhan dan mengerjakan karya pelayanan itu. Dan kita adalah penerus dari karya pelayanan dimaksud. Karenanya
Jangan pernah kita mempersalahkan mereka, membenci mereka. Tapi kita harus bersyukur bahwa sudah ada yang mendahului kita untuk bersaksi tentang warta keselamatan itu bagi dunia. Dan kita dalam kehidupan kita hari ini, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi selanjutnya. Dan orang-orang yang akan melanjutkan adalah orang-orang juga yang diperlengkapi dengan roh kebenaran untuk kelanjutan pelayanan. Sebab ini harus dikerjakan terus sampai Tuhan datang kembali. Karena itu, siap sedialah menjadi saksi Kristus. Sekalipun kita bisa dapat menghadapi berbagai cobaan dan tantangan di dalam hidup ini. Dan ingat, jangan pernah kita meragukan penyertaan Tuhan. Roh kebenaran itu sudah ada di dalam diri kita, dan Dia menopang kita untuk tugas kesaksian di bumi ini. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus Tuhan menyatakan kepada kami pada setiap malam. Biarlah kami dikuatkan dan dimampukan untuk berdiri sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Malam ini hamba mau berdoa bahwa besok adalah hari perhentian-Mu yang kudus, di mana umat Allah akan berbondong-bondong menuju ke rumah-Mu untuk ada dalam ibadah utama. Hamba berdoa untuk para pelaku pelayanan, para pendeta, para penatua, diaken, pengajar yang Tuhan hadirkan untuk bisa mengangkat pelayanan pada besok. Juga mereka yang berdiri sebagai pengiring pujian, organis, sound system yang digunakan, multimedia, semua mereka yang berperan, Tuhan kuduskan dan persiapkan kehidupan mereka, supaya besok dalam ibadah utama, setiap mereka diperlengkapi dengan roh kebenaran itu untuk mengangkat karya pelayanan dalam tuntunan dan kasih sayang. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus ingat untuk berdoa bagi umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit, baik di rumah sakit di Kota Kupang ini, di Surabaya, Jakarta, Bandung, atau di Denpasar, Bali, atau di mana saja umat-Mu sedang menjerit dan memohon pertolongan daripada-Mu. Ya Bapa, kalau Bapa berkenan, didiklah mereka dan jawablah mereka seturut dengan kehendak-Mu. Dan jika Tuhan berkenan, beri bagi mereka pemulihan. Juga umat-Mu yang akan berbagai kesusahan hidup lainnya, biarlah Allah menguatkan mereka ya Bapa. Lebih daripada itu, kuatkan iman percaya umat-Mu, supaya mereka mampu hidup di tengah-tengah dunia yang syarat dengan berbagai persoalan kehidupan. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Dan ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah utama di gereja di mana umat Tuhan telah menjadi bagiannya. Tuhan menanti umat Tuhan dan terus memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.